Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang regresi dan koefisien korelasi. Di sini kita masuk ke regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan respon. Dan regresi linear sederhana atau SLR, Simple Linear Regression, merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk produksi dalam melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas ataupun kuantitas. Nah, di sini ada contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi, yaitu ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, lalu jumlah hubungan pekerja dengan output yang diproduksi, dan hubungan antara suhu ruangan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, di sini ada model persamaan regresi linear sederhana yang dilambangkan dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sebagai variabel respon atau akibat, atau disebut juga dengan dependen, dan X-nya sebagai variabel prediktor atau penyebab, atau disebut juga dengan independen, A-nya sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi atau kemiringan, atau bisa juga disebut dengan besaran respon yang ditimbulkan prediktor. Nah, di sini ada rumus-rumus dari nilai A dan B. Bisa dilihat. A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kali sigma XY per N kali N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat. Dan rumus B-nya N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X kuadrat. Nah, di sini ada koefisien korelasi. Apabila garis regresi berbentuk linear dan persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapat koefisien arah B, maka koefisien determinasi R2 ditentukan dengan rumus R pangkat 2 sama dengan B kali N sigma X IY dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma Y pangkat 2 I kurang sigma YI kuadrat, atau bisa dilakukan dengan pengkuadratan nilai R. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungan dengan regresi. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan perhitungan pada Excel. Nah, kita lanjutkan pada perhitungan di Excel. Di sini sudah ada data dari pretest X dan posttest Y. Langsung aja untuk ke jumlah sama dengan kita tuliskan rumus sum karena kita akan menambahkan atau menjumlahkan semuanya. Kita sorot, tutup, enter. Lalu untuk posttest Y sama sum, kita sorot nilai dari atas sampai ke bawah, tutup, enter. Nah, untuk nilai untuk jumlah kita sudah selesai, dan untuk mencari nilai XY caranya adalah sama dengan nilai dari X
kita kalikan dengan nilai Y, enter, lalu kita tarik ke bawah untuk mencari nilainya. Selanjutnya sama, kita tambahkan juga sama dengan sum, kita sorot, kita ulangi, sama dengan sum, tutup. Nah, untuk nilai dari X pangkat 2 sini sama dengan nilai X kita pangkatkan 2. Lalu kita tarik ke bawah. Sini kita tambahkan. Sebenarnya tadi bisa dari jumlah yang ini kita tarik ke samping untuk menghemat waktu sebenarnya, cuma tadi saya lupa. Tutup. Nah, sudah selesai untuk yang perhitungan X, XY, dan X pangkat 2. Sini kita rapikan ke tengah supaya rapi. Nah, jika sudah kita dapatkan hasil ini, kita akan mencari nilai yang di A. Di sini sama dengan tutup kurung sigma Y, nilai ini kita kalikan dengan sigma X pangkat 2, lalu kita kurangkan dengan sigma X yang ini, lalu kita kali dengan sigma XY yang ini, lalu kita tutup. Kita lanjut ke bagian bawah, kita bagi dengan, jangan lupa tutup kurungnya, kita buka kurung lagi, N. Di sini jumlah semuanya adalah 21. Kita kalikan dengan X pangkat 2 yang ini, lalu dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan. Jangan lupa ditutup, enter. Nah, selanjutnya untuk yang nilai B, yang B, sini sama dengan, langsung aja kita masukkan nilai N-nya tadi 21. Kita kalikan dengan sigma XY ini, dikurang dengan sigma X ini, lalu kita kali dengan sigma Y ini, tutup, lalu kita bagi dengan yang bawah, N-nya tadi 21, kita kalikan dengan sigma X pangkat 2 ini, dikurang dengan X pangkat 2, enter. Nah, kalau udah jumpa hasilnya, lalu kita ke ini sekarang, hapus, sama dengan berarti nilai A tadi didapat 66,
445 ditambah dengan 0,2441,286. Ini tadi nilai X. Lanjut untuk ke yang R, kita memakai rumus persen ya, sama dengan dalam persen yang ini, sorry salah, persen dari nilai Nah, kita lanjut untuk mencari nilai R-nya. Sini sama dengan pakai rumus persen. Sorry, kita ulangin. Sama dengan persen. Array satunya nilai X. Lalu nilai array 2-nya adalah nilai Y. Tutup. Bentar. Lalu kita kuadratkan dari nilai R-nya. Sini sama dengan nilai ini. Kita kuadratkan. Nah, sudah didapat nilai R pangkat 2-nya adalah 0,248773. Nah, selanjutnya kita bakalan buat diagramnya. Pertama kita blok dulu nilai X dan Y. Lalu kita ke menu insert. Pilih chart, kita pilih sketchar. Selanjutnya kita ke menu desain, ke quick layout, pilih yang layout 9. Nah, dia langsung muncul nih nilai X dan Y-nya. Di sini kita ubah namanya jadi Nah, di sini kita ganti judulnya di sini sebagai nilai post test dan ini sebagai nilai. Di sini kita jadikan sebagai nilai pretest, dan di sini kita ganti judulnya grafik regresi data pretest dan post test. Nah, pada menu desain di sini ada pilihan warna sesuai kebutuhan. Sini kita pakai yang warna hitam aja. Nah, ini disesuaikan dengan kreativitas sendiri.
agar tampilannya lebih menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah, karena saya juga dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.